saja ini. Andai saja ini. Andai saja kan. Ukraina ataupun Rusia itu dia punya organisasi NU misalnya itu Pak Putin jadi ketua NU misalnya di sana gitu. Terus suryanya siapa ya? Misalnya Ya. gitu ya. Biasanya yang mencaplok itu kan melanggar aturan. Ya. Nah, mencaplok memang melanggar aturan, dan yang tidak kalah pentingnya itu ya kita sesama orang Islam yang mendoakan. Iya, tapi saya sepakat dengan Gus seperti Dur, Pak. gimana itu? Gus Dur itu koncone wong Israel. Nah, aku seneng ya Gus Dur kok kancanan karo sapa kayak presiden Israel kayak. Kali dia itu kok punya organisasi NU di kedua belah pihak, insya Allah nggak bakal yang namanya kacau seperti itu. Karena sifatnya NU itu menjaga komunikasi, Pak. Kenapa kok bisa menjaga? Karena menjaga komunikasi itu tandanya rukun. Nah, kenapa bisa rukun? Nah, seperti yang tadi jenengan bicarakan, moderat dan apa tadi, Pak? Wasatonia. Ya, moderat itu sebenarnya juga sama WhatsApp. Iya. Kiai Indonesia yang di Terawang dari Jepang sana itu yang tokoh ulama NU itu memang benar-benar penyelamat. Bahwasanya orang Jepang yang pinter dalam membuat otomotif seperti itu aja sampai percaya kok sama NU. Masa itu yang baru kemarin sore pinter ngaji alif bata kok gak percaya. Itu kan sangat ngenes ya, Pak ya. Nah kan, lah ini ada, Pak. Ini saya malah kaget, ada pondok pesantren yang mana pondok pesantren itu sangat keras sekali. Anaknya dipondokin di situ, ketika liburan anak itu pulang. Ketika pulang, bapaknya itu kalau sholat zuhur telat, dalai telat. Ketika sholatnya telat, anak itu bicara, Pak. Gimana? Pak, sampean sholat zuhur kok telat kok ngono ki, berarti sampean apa ya? Istilahnya ngece karo agama Islam. Sampean itu kalau dianui pondok itu sampean sudah kafir namanya itu. Sampean boleh dibunuh darahnya sebenarnya. Wes stop le. Langsung cabut, Pak itu. Metu saka pondok ora cetha. Itu ngeri sekali, Pak. Ya memang itu banyak Di luar NU ngeri. Nah, kan seperti itu, Pak. memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami AJB Corner, yang mana Ansor Jati Purwo Corner ya. Sudut pandang ya, Pak ya. Jadi sudut pandang dari Bapak Rozak ataupun saya sebagai moderator. Saya ini moderator apa sebenarnya itu apa saya? Moderator kondang. Moderator kondang ya. Saat anggap aja pembawa acara. Nah, pembawa acara yang suka ngoceh ataupun yang suka ngomentari ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, shallallahu rabbina ala nabiyina Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kita singkat saja melanjutkan biografi beliau, sahabat Abdul Rozak. Nah, ini ya. Beliau ini adalah seorang guru di MTS Limpung, MTS Al-Islam ya. MTS Al-Islam, beliau adalah seorang guru di mana beliau juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah bagian humas ya, Pak ya. Hubungan masyarakat. Kemudian beliau ini adalah lulusan dari IKIP PGRI Semarang. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Dari Ribuan. Ini kalau nonton semua pasti subscribe semua ya. Harusnya ya. Harus ya. Subscribe, komen, share pokoknya ya. Nah itu. Beliau adalah sarjana yang tahun 2014 lulus di 2004 ya. 2004 lulus di IKIP PGRI jurusan bahasa Inggris. Kemudian beliau juga melanjutkan lagi di Magister Manajemen ya di Semarang, di Stipari pada tahun 2010. Jadi sekilas biografi dari beliau sahabat Abdul Rozak ini sangat, karirnya itu sangat tinggi sekali, sampai harus kuliah magister ya, karena memang harus tuntutan dari sekolah untuk kuliah lagi, belajar sepanjang hayat. Iya, belajar. Makanya belajar itu tiada hentinya, seperti malam ini ngopi ya, ngobrol pintar ya. Jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol pintar yang temanya adalah NU mempunyai
apa itu namanya? Prinsip. Prinsip atau karakter ya. Ya, karakter. Mempunyai prinsip atau karakter yang bisa mengguncang dunia. Nah, seperti apa prinsip-prinsip NU? Nah, sebelum mendengarkan penjabaran, saya ingin sambutan dulu dari sahabat Abdul Riyad. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi 'alaikum. Syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi tadi ada kesalahan sedikit ya. Yang betul adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya. Ya. Bahasa Arab itu ya, Pak ya? Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an. Tidak Iya, main-main. bahasa Arab ya. Iya, bahasa Arab jelas itu ya. Iya, ya. Itu sebagai pembuka saya, ada salah satu ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema malam hari ini. Ya. Jadi sebelum saya banyak bicara, karena tadi teman saya yang moderator yang meng-MC ini memperkenalkan saya juga memperkenalkan, ya, memperkenalkan pembawa acaranya. Oh iya. Pembawa acaranya ini bisik-bisik tetangga itu ternyata juga jebolan yang luar biasa ya, dari Yogyakarta, kampus ternama. Jadi beliau ini juga dari UGM. Wah, nah ini kebanggaan juga, maka kita buat podcast seperti ini ya kita akselerasikan dengan kecepatan dunia ini yang membutuhkan informasi yang datang sendiri. Jadi tidak usah cari siapa yang subscribe, nanti kita bisa ketemu di acara ngopi ini. Ya. Oke, itu sebagai awalan. Karena tadi saya berterima kasih sudah diperkenalkan, saya pun juga memperkenalkan teman sebelah saya ini. Ya, biar imbang. Saya nggak pengen dikenal jadi. Wis ben meneng wae sapa kan. Malah dibuka, malah isin aku iki ora sapa kan. Ya, pasti kita bisa, kita kan ngopi. Oh, iya. Cornernya kita. Iya. Ya. Oke, malam hari ini tema yang memang fantastik begitu ya, luar biasa temanya. Karakter Nahdlatul Ulama itu wasatoniyah. Ya, wasatoniyah. Moderat. Moderat. Dan ini memang harus kita gaungkan, kita sampaikan ke masyarakat, khususnya dunia. Karena baru 3 hari yang lalu, kalau tidak salah, atau 2 hari yang lalu ya, kejadian dunia yang luar biasa itu di Palestina. Ya, betul. Itu harusnya inginnya kita itu tidak ada pertikaian di sana. Maka kalau dunia lain, terutama yang sekutu-sekutunya Israel itu ya, bolo tentaranya Israel, mereka menggaungkan dengan kekuatan senjata, yang mana ketika nanti ada gesekan sedikit atau celah sedikit mereka akan saling menyerang. Tapi kita selaku kader dari Nahdlatul Ulama mencoba untuk membuat serangan dengan memberikan wacana pemikiran. Ini nyerahnya kemana? Ke mindset seseorang. Oh, mindset. Jadi bukan NU nyerang ke Palestina. Bukan lahannya itu. Bukan lahannya. NU nyerang Israel. Wah, repot nanti. Jadi kalau kita malah ikut-ikutan nyerang sana, belum sampai tempat malah sudah keserang dulu. Iya, betul. Tapi sebentar, sebelum sahabat Abdul Riyad melanjutkan apa itu ininya makalahnya, sebelum melanjutin itu saya akan sedikit memberikan suatu gambaran, yang mana gambaran ini mungkin sangat aneh sekali dan mungkin nyeleneh atau aneh. Saya tuh pernah datang ke seseorang yang saya anggap orang itu rahasia, dan saya bertanya kepada beliau, NU itu sebenarnya seperti apa sih, Mbah? Seperti itu ya, Mbah, NU itu seperti apa dan bagaimana? Dan si Mbah misterius itu berkata kepada saya, NU itu seperti tower yang ada di seluler itu loh, Mas. Saya jadi bingung kan, masa NU kok seperti tower yang kayak menara itu. Saya pikir dan ternyata ketemu, Pak. Iya. Nah, akan saya sampaikan. Ini sebelum jenengan panjang lebar, saya akan memberikan mukodimah ini juga. Nah, kalau tadi jenengan sudah mukodimah, saya juga mau mukodimah, kan seperti itu. Iya. Namanya ngopi, jenengan ngopi, saya juga ngopi kan. Saya ini jahe, tidak kopi ya. Ya itu kopi. Iya, anggap saja ini kopi warna jahe. Warna jahe. Nah,
setelah saya yang namanya AJP corner itu sudut pandang. Jadi sudut pandang yang saya pahami, sebuah tower seluler yang ada di atas langit atau mungkin cakrawala langit ya, mungkin di bawah awan di atas bumi. Di situ dapat menangkap sinyal sehingga seseorang bisa berkomunikasi dengan HP seluler antar manusia. Adanya suatu tower, manusia bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Artinya, manusia itu mau berkomunikasi, itu tandanya manusianya itu rukun, ya kan, Pak? Kalau saya sama jenengan ngobrol apa, ini kan rukun ini. Rukun. Karena kita komunikasi, ya kan? Iya. Nah, dengan adanya tower, maka manusia itu menjadi rukun secara permanen. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kehadiran NU di sini itu bisa merukunkan sesama umat beragama ataupun bangsa ataupun wilayah masing-masing yang ada di desa seperti itu. Andai saja ini, Pak. Andai saja ini. Andai saja kan. Ukraina ataupun Rusia itu dia punya organisasi NU misalnya ini. Misalnya itu Pak Putin jadi ketua NU misalnya di sana. Terus suryanya siapa ya? Misalnya Ya. gitu ya. Jadi biasanya yang mencaplok itu kan melanggar aturan. Ya. Nah, mencaplok melanggar aturan, dan yang tidak kalah pentingnya itu ya kita sesama orang Islam yang mendoakan. Iya, tapi saya sepakat dengan Gus Dur, Pak. Gimana itu Gus Dur? Gus Dur itu koncone wong Israel. Ya. Nah, aku seneng ya Gus Dur kok kancanan karo sapa kayak presiden Israel kayak. Lah. Ya, pokoknya orang Ukraina itu. Itu misalnya juga dia penganut NU juga. Itu enggak, insya Allah nggak bakal gitu. Enggak. Paling kalau dia perang yang geremeng gitu aja. Ya, betul. Andai kata itu seperti itu. Jadi misalnya dia itu kok punya organisasi NU di kedua belah pihak, insya Allah nggak bakal yang namanya kacau seperti itu. Karena sifatnya NU itu menjaga komunikasi, Pak. Kenapa kok bisa menjaga? Karena menjaga komunikasi itu tandanya rukun. Nah, kenapa bisa rukun? Nah, seperti yang tadi jenengan bicarakan, moderat dan apa tadi, Pak? Wasatonia. Iya, moderat itu sebenarnya juga sama wasatonia. Iya, betul seperti itu. Oleh karena itu, kehadiran NU di muka bumi ini adalah sebenarnya membawa perdamaian ataupun membawa kerukunan antar agama dan umat berbangsa. Nah, gitu ya. Andai kata kok NU itu punya ormas, organisasi masyarakat yang mana notabene NU itu tidak ada hubungannya agama. Nyuwun sewu, misalnya loh Pak ya. Misalnya NU itu ada lagi cabang dari NU, misalnya organisasi apa, tapi dari NU, tapi atas nama apa ya, internasional atau mungkin skala nasional yang tidak, organisasi berdiri bukan atas nama agama, tapi berdasarkan atas nama masyarakat itu misalnya. Sosial. Ya jadi orang Kristen masuk di situ, orang Katolik masuk di situ, semua masuk di situ, tapi yang membuat itu adalah jerone wong NU kan. Misalnya seperti itu lebih jos lagi. Mungkin Pak Putin juga ikut kayaknya. Oke, itu sambutan mukadimah dari saya. Jadi podo-podo di mukadimah, Pak. Oke, waktu saya berikan kepada narasumber. Nah, ini kan narasumbernya. Saya cuma moderator. Ya, Monggo, Pak. Terima kasih. Makanya ini kan sama-sama tadi gara-gara diperkenalkan, akhirnya menunjukkan kemampuannya masing-masing. Jadi moderator, MC-nya juga luar biasa mengalahkan dari pematerinya ya. Nah, enggak apa-apa. Ini memang kita enggak, itu memang enggak. Gini loh, moderator tuh udah tahu nanti narasumber mau ngomong apa. Itu moderator harus lebih pinter. Makanya kalau diotak-atik kan ketemu kan. Lah kan seperti itu. Sampean sinau 2 hari, saya sudah 2 minggu. Itu makanya moderator tuh bayarannya mahal. Kayak Deddy Kobuser itu. Woi, ya lanjut Pak. Lanjut ya. Ya, itu intermezzo aja. Jadi, biar ya bosan. Enggak apa-apa. Tema malam hari ini, kalau memang NU punya harapan besar terhadap perdamaian dunia itu sudah wajar. Kenapa seperti itu? Karena secara sejarahnya kita itu kan selalu menjaga apa-apa yang baik. Munculnya organisasi NU juga dalam rangka menjaga nilai-nilai ajaran agama yang dibawa Nabi agar tetap lestari dan terjaga
rapi sehingga manusia itu bisa damai di dunia ini. Intinya adalah perdamaian. Ya, ketika NU akan menggaungkan moderatnya, itu menunjukkan bahwa memang Islam ya seperti itu. Jadi Islam ya memang moderat seperti ini. Artinya apa? Yang dibawa oleh NU, ajaran-ajarannya itu jelas sesuai dengan kebutuhan manusia. Karena di mana kalau NU melihat ada pembantaian, ada peperangan, itu jelas-jelas Nggak tega. tidak, Tidak ya, rela ya. tidak rela lah. Hmm. Begitu murahnya nyawa manusia dikorbankan, begitu murahnya hal-hal yang baik untuk kemaslahatan Ya. manusia dihancurkan, rumah sakit dihancurkan, pasar Betul. dihancurkan, gedung-gedung Betul, dihancurkan. betul. Kalau dibalik hal-hal yang seperti itu, rumah sakit ada, gedung Ya, ada, betapa betul. manusia itu hidupnya di dunia sudah nyaman. Ya kayak omongannya Gus Baha itu, Pak. Ya, Ulama Indonesia atau orang beragama di Indonesia itu sangat harus bersyukur. Lah kenapa? Kalau kita punya konflik itu sangat sangat enak sekali kata Gus Baha. Gremeng. Lah orang lain mungkin di sana udah tembak-tembakan. ya, Tapi di kita cuma paling gremeng. Mana dalilnya? Wah, 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 wah. Untung nggak sampai bawa pedang atau saya seperti itu. ya. Memang DNU menghindari ya. Jadi yang namanya sifat untuk menjaga hidup seseorang, Ya. keberlangsungan hidup memang betul-betul dijaga. Ya. Karena ada satu kesepakatan besar bahwa yang bisa menghentikan kehidupan manusia adalah Allah saja. Manusia tidak berhak. Ya. Makanya pembunuhan, kemudian pembantaian itu sangat keji. Iya. Dipandang dari sudut NU, memang NU secara besar menolak. Bahkan ketika ada kemarin pertempuran di Israel, Palestina, Hamas, kemudian dibantu dengan apa itu? Kan itu ya, bareng-bareng itu kan ya pertempuran yang dari Palestina kemudian dengan Israel, mereka tidak mau ngalah. Nggak mau ngalah semua. Mau ngalah semua. Pertanyaan saya, kalau Palestina ngalah, ya tetap aja digempur. Ya, jadi tidak ada yang ngalah sama sekali. Maka pernah ada usulan usulan yang mungkin di luar apa ya, di luar kebiasaan. Jadi sama-sama mengakui sehingga sulit untuk bisa memisahkan. Nah, ada wacana muncul gawe ke negara dewe-dewe seperti itu. Gawe ke negara dewe-dewe, tapi juga nanti pertanyaannya, wong negara ini saya itu kok masa saya dikasih negara ini. Nah, itu nah kita dari NU secara garis besar ya paling hanya menghimbau kepada dunia luar sana untuk bisa saling menjaga, kemudian silakanlah aturan yang sudah disepakati itu dipakai tegas secara. Kiai Indonesia yang di Terawang dari Jepang sana itu, yang tokoh ulama NU itu memang benar-benar penyelamat. Bahwasanya orang Jepang yang pinter dalam membuat otomotif seperti itu aja sampai percaya kok sama NU. Masa itu yang baru kemarin sore pinter ngaji alif Batak kok gak percaya? Itu kan sangat ngenes ya, Pak ya. Nah, nyatanya. Nah, tapi itu ya Mas, itu ketika Gus Dur seperti itu, ternyata memang jawabannya sekarang. Kenapa sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang konflik Israel Palestina itu kan tidak bisa selesai kan? Nggak ada selesai. Ya, dia bisa selesai. Nah, pendekatannya di situ memang ini mungkin Gus Dur itu mungkin ya seperti kita itu. Kalau orang pinter udah paham lah. Kalau orang pinter Gus Dur main ke Israel, kalau orang pinter udah paham, Pak. Cuma yang nggak nyanda itu yang bikin repot itu. Makanya sampean terangin aja. Biar yang pandangannya itu yang aneh-aneh itu jenengan terangin aja itu. Jangan ini Pak ngopo Pak Gus Dur rono gitu. Ya, jadi pendekatan secara data konflik yang ada di dunia itu ya secara data itu hampir mayoritas itu karena agama. Bisa dicek itu. Jadi dari sekian ratus data ya, secara nominal angkanya saya tidak jelas, cuman saya garis bawahi kesimpulannya itu hampir mayoritas agama, sentimen agama. Sehingga itu kata Gus Dur juga ketika ingin
memprovokasi sesuatu, pakailah agama itu pasti mujarab. Apapun pakai agama itu pasti mujarab. Pasti orang akan percaya. Nah, ternyata kenyataannya sampai sekarang kita juga menyaksikan apapun yang dilabeli dengan agama, orang itu sudah buta. Artinya buta itu sudah percaya langsung aja, tidak usah mikir. Nah, ini juga perlu kita selalu generasi muda memberi pemahaman ke masyarakat juga. Pahamilah sesuatu, jangan langsung sentimen agama. Bisa-bisa ini orang-orang itu menjual agamanya untuk kepentingan pribadi kan berbahaya. Dan itu tidak hanya 1-2 kasus. Coba sampai satu misal seperti ini pakai ya, nyon sewu, pakai gaya-gaya Islami, kemudian dengan apa melakukan sesuatu apa, itu pasti laku betul. Pak diminum Pak. Oh iya, aku terus aku sini ya. Di kancane bukan. Karena mungkin baru habis olahraga ya, jadi butuh minum. Saya baru makan Mas. Iya. Oke. Jadi gini Pak, kalau sudut pandang saya, Pak Gus Dur main ke Israel, itu prinsipnya itu gini. Pak Gus Dur tuh punya prinsip seperti ini. Menurut saya, nggak tahu menurut orang lain ataupun menurut Gus Dur sendiri saya nggak paham. Tapi menurut saya yang saya tangkap, kalau kita mau berteman sama preman, hukumnya boleh apa enggak Pak Praja? Boleh kan? Berteman saja enggak masalah. Berteman saja. Tapi secara prinsip berteman boleh asalkan kita kuat untuk tidak menjadi preman. Syukur-syukur kita bisa mengislamkan preman itu tersebut. Nah, tujuan kita berteman dengan preman itu untuk menyadarkan. Wah, itu sangat mulia sekali, Pak. Ya seperti itu. Nah, mungkin karena Gus Dur itu orang NU, ya kan? Punya Surya, punya Ranting, punya PAC, punya apa itu cap ya. Itu mungkin Gus Dur juga lagi ngide-ngide. Ayo mlebu Islam. Engko nak mlebu Islam gabung karo NU kan bisa aja mungkin tujuan akhir seperti itu. Nah, kalau tujuan mengislamkan orang itu tidak bisa, yus minimal mengikuti paham apa yang sudah dipahami oleh Gus Dur, yaitu NU Wasatiyah dan moderat, akhir ojo ngebom Palestina. Ngono nek, Pak. Ya, itu boleh-boleh saja. Mungkin kita seperti itu. Punya persepsi seperti itu. Tapi yang jelas ketika orang sudah beragama ya. Agama, entah agamanya apa selain Islam. Saya rasa agama itu juga mengajarkan tentang kemanusiaan. Dan nilai-nilai yang antar agama samawi itu sebetulnya bagus. Jadi kalau satu misal kok kita ya nyun sewu ya, kita berteman dengan orang-orang yang non muslim bahasanya. Ketika kita amati mereka melakukan kebaikan, satu sisi melakukan kejelekan, mereka juga menyadari bahwa hal itu salah. Jadi kan berarti itu menunjukkan apa? Yang ada di dalam agama mereka itu sebetulnya juga memberi ruang untuk berbuat baik dan juga melarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu jelas. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, apakah amar ma'ruf nahi mungkar? Nahi mungkar itu hanya di Islam saja? Enggak tahu Pak? Tidak. Katolik juga ada. Kristen juga ada. Yahudi pun ada mungkin ya Pak. Kalau saya karena tidak begitu orang terkenal dan bukan orang besar itu ya. Jadi skala kenalnya orang kan hanya kecil-kecilan. Tapi ya itu untuk mewakili saja bisa. Tapi seandainya kok jadi PBNU, sekali Mbah Gus Dur, kemudian ada Mbah Hasyim Muzadi, sekarang Gus Yahya. Saya rasa mereka ketika bertemu tokoh-tokoh lintas agama, mereka akan ketemu coro kita orang Islam ya ulama-ulamanya agama mereka. Otomatis dia akan semakin paham, oh ternyata agama seperti ini ya, pengajarannya seperti ini. Makanya sekarang itu kan sudah tren itu yang namanya doa bersama dengan lain agama. Kemudian kita menjalin perdamaian dengan sekian proposal untuk kedamaian dunia di seluruh dunia. Kalau seperti kemarin itu kan ada R20 ya itu kan ya. Itu R20 itu kan yang menggagas dari PBNU. Kita mencoba untuk memberi pemahaman dunia bahwa dengan agama kita bisa mendamaikan dunia. Karena selama ini mendamaikan dunia ternyata hanya akal-akalan, artinya tidak pakai agama. Akhirnya ada bahasa monopoli, ada bahasa yang hanya sesaat mereka bisa damai, tapi ternyata ada yang tidak adil. Maka akhirnya terjadi peperangan. Karena apa?
agama itu kan tidak mungkin memberi sesuatu yang tidak adil, pasti adil. Ya, Makanya itu R20. Contoh apa? R20. Ya. R20 dari Ketua NU Iya, Pusat. itu Ya, kan? penggagasnya adalah dari PBNU. Ya, Jadi dari PBNU dari ada negara-negara yang di situ ada ulama-ulama yang mewakili negara-negara tersebut gitu kan. diundang ke Diajak, Jakarta. ayo Rene ngobrol gitu Ya, kan. ngobrol, Ngopi. sampaikan makalahmu ya, Ah. sampaikan proposalnya tentang kedamaian Ya. dunia. Di situ Ya. diundang yang mewakili Hindu siapa, Ya. yang manggil Buddha siapa. Seluruh itu. dunia Seluruh dipanggil dunia. sama PBNU. Iya. Itu kan nggak main-main. Nggak main-main Organisasi itu. nggak Oh, main-main. jelas. Kalau ada yang bilang organisasi kok NU kok organisasi apa itu? Makanya teman-teman besar. semua yang kalau ada ngomong NU itu desa norak, salah. Salah besar. Salah besar. PBNU itu organisasi paling keren, Pak. Saking kerennya itu bisa mengumpulkan manusia sejumlah seluruh dunia, maksudnya perwakilan. Iya, iya kan? Dan secara hitungan angka juga memang besar kita itu. Coba dihitung angka 90 juta, 80 juta itu kan besar sekali. Itu warga kita. Masa warga kita dianggap kecil seperti itu kan salah besar. Makanya jangan dianggap kecil. Yang anggap kecil biasanya kita tidak paham. Kalau paham ya sudah sekarang. Ya makanya kalau ada orang yang membuli di media sosialan, NU itu apa itu? Kiai berkat gitu kan. Itu yang kecil. Ya, boleh kecil tanpa ada kiai ya orang udah berkat kan. Iya. Ya, gitu. Iya kan buat bully-bully padahal nggak tahu dia itu di balik jerih payah yang di kantor-kantor pusat itu ada mendatangkan dari seluruh dunia untuk mengatur keamanan dunia ya kan Pak. Ya. Supaya tidak ada pertumpahan darah. Supaya semua rukunnya tadi yang saya bilang tadi. Tower. Saling berkomunikasi. Kalau nggak ada tower, orang iso telepon Pak, nggak bisa. Wah, HP ini sing regane 12 juta, ora iso telepon. Itu kan sama juga bisa diartikan itu kan referensi, Mas. Jadi NU itu bisa sebagai referensi apapun. Artinya ketika kita berbicara dengan perdamaian, bisalah datang ke NU. Bisa bertanya-tanya, bagaimanakah NU sebesar ini, warganya sebesar ini. Kok mengelola konflik kok bisa oke saja. Bengkerengan, jengkel-jengkel baru guyonan bareng madang bareng kok bisa. Itu sebagai solusi sebetulnya bisa dipakai. Itu sampai karena saking keramatnya NU mungkin Pak ya. Saking hebatnya atau kerennya NU. Itu salah satu negara yang sangat lihai atau pandai membuat sepeda motor. Yang mana itu dari negara Jepang. Itu tuh sampai keder. Akhirnya itu ketika ada peperangan itu yang ekstrim, manggil Gusmus itu kan. Pernah denger kan itu kan? Gusmus dipanggil, Pak Gusmus ini, Pak Yai Gusmus ini gimana ini kalau ada perperangan antara ini, nah aku belo iki kok kono nganu ngancem aku dan lain sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan mereka segera sadar. Maka dari itu ber-NU lah. Ya, jelas. Ya. Makanya NU itu no semoke Pak. Biar gak koplak Pak, biar gak sepaneng. Kalau nonton sepaneng pasti ya memang hidup ini harus gembira kok. Kita hidup itu harus gembira, jangan sepaneng. Itu ada ayatnya loh ya. Nggak perlu saya sampaikan, cari sendiri lah. Gembira kan apa kita sudah bahagia loh. Iya, bahagia itu wajib itu. Kalau nggak bahagia namanya itu tidak bersyukur. Nah, kalau orang bersyukur ditambah. Nah, kalau nggak bersyukur kufur ya Pak ya. Lah itu ketemu ayatnya akhirnya. Pokoknya saya jangan ditanya ayat terus masalah. Makanya saya alhamdulillah terus baca wiridannya alhamdulillah sampai saya gemuk ini sekarang Pak. Dulu zaman kuliah saya gering Pak. Ya oke Pak, lanjut Pak. Bahwasanya NU itu mempunyai karakter yang bisa mampu mengguncangkan dunia. Ya. Karakter apa aja coba Pak Royak sampaikan biar teman-teman semua tahu Pak. Karakter yang sangat keren, yang paling istimewa yang NU punya dan pokoknya apa itu monggo jaman. Utarakan aja. Secara garis besar. Kok saya mati. Karakternya ya, sifat-sifatnya karakter itu ya tadi NU itu moderat karena agama sendiri juga moderat itu ya. Kok enggak moderat ya Bang? Lakum dinukum waliyadin loh. Oh ya. Jelas itu, iya kan? Entah. Ini kalau lulusan SD nggak paham Pak. Moderat itu apa? Kasihan lah. Oh gitu. Nah, moderat apa? Moderat itu apa ya? Pokoknya moderat bisa dikatakan nyeneng ke KB. Nah, itu aja lah. Nyeneng ke KB. Sing sergap ngaji, yo seneng. Sing ora patek sergap ngaji,
yo seneng. Hmm. Sing sisan ra kenal ngaji yo seneng. Itu sih. Coba bayangkan Mas, kalau kita ketemu kiai, sosok kiai NU betul itu. Satu misal di rumah, tamunya itu, yang diterima alim, kiainya pasti juga nerima. Ono tamu meneh datang lagi sing ora pati alim, kiainya juga nerima monggo. Sing niat dari rumah wis tubuhe penuh dengan tatus kelalen kabeh ibadahe, yo ora langsung diusir. Wis rasane ngomahku kamu udah keluar saja kamu ndak layak. Itu contoh ya itu contoh moderat dari iya, NU seperti itu ya. menerima. Sampean preman, sampean tatoan, sampean mlebu ning nggon rene, terus sampean alon-alon maca selawat, ora apa-apa. Ora apa-apa, karena kita sifatnya memang menyenangkan orang. Iya. Dengan begitu mereka akan belajar tentang agama kita sedikit demi sedikit. Sekarang kan orang zamannya pengen instan. Iya. Beragama itu harus instan. Dulu kita dikasih umur panjang beragama instan gimana? Iya. Ya kita pakai ilmu umur kita itu untuk kalau belajar. Misalnya NU nggak pakai moderat, berarti gini Pak. Ini ada majelis, ada apa? Orang tatoan datang, woi mau apa kamu sini? Bid'ah kamu. Nabi nggak pernah tatoan. Keluar sana, kan seperti itu Pak. Iya. Kalau nggak moderat kita, keras akhirnya melayu, malah jadi preman sekalian. Dan nilai Islam akan hilang kalau seperti itu. Oh iya Pak. Iya, karena agama itu kan pasti secara hakiki bisa diterima oleh siapapun. Makanya pasti itu, ya. Kita orang baik pasti nerima. Orang yang tidak tahu pun pasti nerima. Kok tidak nerima gimana? Kamu jotos orang itu tidak boleh. Nah, orang yang tahu ngaji kalau dijotos juga tidak terima kan? Betul. Nah, makanya kita juga jangan nempeleng orang. Tidak ada masalah langsung nempeleng. Di kita diajari jangan. Nah, itu secara mendasar. Kanjeng Nabi juga seperti itu kan? Iya, betul. Tanpa di lihat dalil-dalilnya, perbuatan Nabi itu kelihatan. Iya. Itu sebagai dalil. Kanjeng Nabi juga seperti itu dan ulama kita juga mengikuti Kanjeng Nabi. Insya Allah mengikuti seperti itu. Iya. Ketika Kanjeng Nabi diludahin seseorang, kamu bid'ah, kamu masuk neraka. Enggak. Malah mendoakan. Kan? Orang yuk malah ambil pedang, kamu kafir. Nah, orang meludahi Kanjeng Nabi itu artinya sudah mengejek Kanjeng Nabi. Ya kan? Sudah merendahkan. Lah ini ada Pak, ini saya malah kaget. Ada pondok pesantren yang mana pondok pesantren itu sangat keras sekali. Anaknya dipondokin di situ, ketika liburan anak itu pulang. Ketika pulang, bapaknya itu kalau sholat zuhur telat. Dalai telat. Ketika sholatnya telat, anak itu bicara Pak. Gimana bicaranya? Pak, sampean sholat zuhur kok telat kok kono iki berarti sampean apa ya? Istilahnya ngece karo agama Islam. Sampean itu kalau dianui pondok itu sampean sudah kafir namanya itu. Sampean boleh dibunuh darahnya sebenarnya. Wes stop le. Langsung cabut Pak itu. Metu saka pondok ora cetha. Nah, itu ngeri sekali Pak. Ya memang itu banyak di luar NU ngeri. Nah, kan seperti itu. Memang betul. Jadi di luar sana itu banyak ya aliran pemahaman yang sangat menakutkan. Jadi beragama itu kan harusnya malah menyenangkan. Iya. Kok itu malah menakutkan kan? Jadi saya aku gubon kok payu. Nah, itu mungkin memang takdirnya dari sana ya. Dari pusat. Dari pusat nanti tidak punya lahan NU untuk berdakwah, tidak punya obrolan seperti kita ini untuk memberi informasi ke masyarakat ya. Jadi memang ada itu. Tapi menurut saya kan malah aneh ya. Kalau seandainya sholat kok dibatasi waktunya 5 menit, 10, 15 menit. Nah, kan panjang itu. Sholat zuhur satu misal sekarang itu jam 12 kurang 15 menit. Masa sampai jam 11 lebih 10 udah selesai. 12 lebih 10 menit selesai. Terus nah ini mungkin karena apa? Pemahaman dari ajaran-ajaran yang aliran itu. Garis keras Pak itu Pak. Jadi kalau kita alhamdulillah, jadi beragama kita itu ceria itu loh. Nyenengke. Wah ini lagi ono acara dipanggil komandan tugas yo. Saya menghadap dulu. Nanti setelah selesai baru sholat walaupun 12:30. Tapi kan kalau kita coba satu misal, maaf Dan, saya tidak datang ini, saya mau sholat dulu. Komandannya kebetulan bukan beragama Islam kan. Wah kamu kurang ajar, tak panggil. Dah besok pecat dah. Ini gimana ini? Nah padahal di agama Islam yang namanya kita menafkahi keluarga, kita bekerja dan kita sholat itu juga ada aturan mainnya. Jangan sampai kita
dirugikan. Oh, Kanjeng Nabi bilang kalau Iya. habisnya waktu sholat zuhur itu sampai jam sengrengnya itu melebihi dari batas bayangan, ya kan? Iya. Ya, dia ngeri pokoknya. Iya. Makanya pesan bagi semua bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau mondokkan anaknya, Oh, yang golek yang seneng-seneng aja. ya kalau Ya. mau mondok tanya pesantrennya. Ya, Ini yang pesantren ini akidahnya manut mana? Lah kan, jelas. manut mana? Manut ada enggak ini? Oh, ini kita enggak rezim seperti, nah itu nyamari itu Pak. Ya gini Kita aja. enggak ikut rezim-rezim itu ngeri itu. Gini aja yang paling gampang masyarakat. Ketika mau memondokkan anak ya, ini sekaligus saya mengkampanyekan juga ini. Ya. Carilah pondok atau kiai yang sudah dikenal oleh masyarakat secara baik. Jangan cari yang tertutup, Mas. Iya. Pondok-pondok yang tertutup itu rada nyamari. Iya. Agak bahaya karena apa? Pondok-pondok anyaran. Ajarannya di dalam kita tidak bisa ngontrol, tidak tahu. Nah, itu. Tapi kalau pondok-pondok yang nyun sewu, yang kita punya, yang NU punya itu, wah terbuka sekali itu. Tapi ini Masyarakat saya tahu amatin jelas. gini Pak, saya amatin itu dari kubu sebelah di luar NU atau di luar Muhammadiyah bahkan mungkin ya. Kubu itu sedang menguasai pertanahan sekarang itu. Ya. Jadi desa sana tanahnya dibeli jebret, setelah dibeli dibangun pondok pesantren jebret, setelah dibangun pondok pesantren sini mondok sini gratis jebret gitu kan. Makan gratis, sekolah gratis, dua lemnya dicuci otaknya. Teroris. Nah, itu kan pada hakikatnya kan jauh ya. Yang namanya pendirian pondok pesantren itu kan bukan kekayaan dicari, ilmunya. Mereka belum paham ilmu agama Islam secara betul, baru belajar bahasanya kalau dihitung belajar sungguh-sungguh itu 1 bulan. Dapat apa? Agama Islam hanya dikaji 1 bulan. Kalau kita di pondok-pondok kita, nek urung 3 tahun, ojo ngomong arep pindah sik le. Nah, batasnya 3 tahun loh. 3 tahun itu full 24 jam dalam 1 minggu, hanya 1 hari yang free. Dan sorenya kita masuk lagi. Satu misal kita hari Jumat kita libur. Nanti jam 4 sore kita ngaji lagi, sudah mulai. Itu kan betapa banyaknya ajaran agama Islam yang diterangkan di pondok-pondok pesantren NU. Makanya sangat rugi betul manakala kita memondokkan anak yang kita tidak tahu itu kitabnya yang dipelajari apa, durasi pelajarannya. Ini tak sampaikan juga karena kadang-kadang orang tua itu pasrah, wis pokoknya tak bahasa pondoknya itu kan positif. Cuman dia kurang paham kalau di pondok itu yang dikaji kitabnya ada berapa dalam 1 tahun. Terus durasi belajarnya bagaimana. Itu perlu. Paling gini aja Pak, kalau mau mondoin anak di pondok, tanya sama pengurus atau kiainya. Nyuwun sewu Pak Yai, saya mau mondoin anak. Di sini ada tahlilan apa enggak gitu. Enggak ada, ya sudah enggak jadi ya gitu aja. Penak itu Pak. Mudah-mudahan berani ya. Kayaknya seperti itu, mudah-mudahan berani. Untung kalau yang kiainya masih enak, kalau udah sudah paham tidak terima. Saya itu pernah loh Pak. Saya sedang waktu itu lagi nawarin produk saya. Saya punya produk juga. Saya lagi nawarin jam digital. Ini sama iklan ini. Jam digital, jadwal sholat yang di masjid-masjid itu saya yang bikin itu. Ya produsen. Saya mampir di pondok pesantren yang ada sekolah, yang ada masjidnya. Saya mampir ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Saya lihat kok pinter gitu, iki ape, bocah-bocah do ngaji, do ngapalke Quran, prestasinya bagus-bagus gitu kan. Saya mau nawarin produk ini Pak. Oh iya. Saya jadi tertarik. Saya tadi besok kalau saya punya anak tak pondokin sini itu di dalam hati saya loh Pak, karena bagus. Kemasannya bagus, Islami dan lain sebagainya, tertata rapi dong. Setelah saya tanyain, Mas, saya mohon maaf mau tanya, di sini pesantren ini itunya NU apa itu Pak? Oh di sini kita nggak rezim seperti itu Mas. Wis toh saya kayak dimarahin, dia langsung marah gitu loh Pak. Oh ya saya kabur aja. Iya. Memang biasanya mereka tidak mau terus terang ya. Tidak mau terus terang, kemudian mereka mengkaburkan. Yang namanya sekat-sekat itu. Biasanya seperti itu. Jadi biar masyarakat itu punya pikiran Islam ya Islam, gitu aja. Nah, pikirannya seperti Islam ya Islam sudah. Islam ya Islam. Padahal dia lupa ya hadis itu ya, bahwa Islam saja itu kan terpecah-pecah itu kan. Gini Pak, ini yang baru kuliah itu yang baru kemelinti itu. Jadi seolah-olah gini loh Pak, kalau beragama Islam
kita percaya sama Al-Quran sama hadis saja udah itu dipegang gitu kan. Betul lah. Dia nggak pakai mazhab ini, saya nggak kenal itu, saya pegangnya Al-Quran sama hadis gitu kan. Dia nggak tahu. Emang bisa memahami Al-Quran dengan seperti itu dengan sendirinya, harus hafal Al-Quran, harus hafal apa itu namanya tafsirnya, dan hafal semua hadis-hadisnya. Dia baru bisa baca langsung pakem seperti itu kan, ngeri. Itu kalau saya boleh mengatakannya baru tahu labelnya saja. Oh gitu. Ya, jadi kita baca iklan, wah ini produk jualan es teh kalau misalnya. Hanya tahu es tehnya saja. Iya, Dia enggak tahu kemasannya bagaimana, variannya apa, ada yang gulanya dikit, kemudian komposisinya apa. Tidak ngerti. Tidak mungkin kan, masa Islamnya sesaat dia paham tentang Islam. Itu kan tidak mungkin. Islam itu banyak sekali, masa Islam yang sangat menyenangkan, yang bisa mengcover kebutuhan masa seluruh dunia. Masa hanya beberapa saat dia pahami. Nah, ini makanya juga kita harus memberikan informasi juga. Jadi pahamilah bahwa Islam itu banyak variannya. Betul, Pak. Bahasanya seperti itu. Kita kembali ke topik utama, Pak. Dengan adanya NU dan karakter yang NU miliki, NU itu mampu untuk mengguncangkan dunia dalam artian perdamaian dengan ideologi ataupun prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran yang NU miliki. Nah, itu ada suara motor lewat keberenggung. Jadi lupa saya, Pak. Sebentar. Nah, karakter-karakter NU yang milik itu sangat mengagumi dan mengguncangkan dunia. Salah satunya adalah tadi wasatonia, moderat, spokesman, pena, seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya itu, kekuatan NU yang dimiliki saat ini, apakah itu mampu untuk mendamaikan dunia? Wah, ini baru ini loh, Pak. Wah, pertanyaan bobot ini ya. Apakah mampu apa enggak gitu loh, Pak. Ini baru pertanyaan dan nanti jenengan jawab sesuai sudut pandang jenengan. Siap. Nah, mampu. Kalau mampu apa enggak sebenarnya kita nggak tahu. Yang mampu hanya Allah yang Maha Kuasa. Wallahu Tapi dengan adanya kekuatan NU, kita mungkin bisa memprediksi dan kita mikir gitu ya. Apakah mampu mendamaikan dunia? Itu pertanyaan yang sulit dan mungkin kalau apakah ya secara tidak langsung saya bertanya seperti ini, apakah NU mampu mendamaikan antara Palestina dan Israel? Nah, itu kan seperti itu pertama, itu kan yang skala antar negara, ya kan? Apakah NU itu mampu mendamaikan antara Ukraina dan Rusia? Nah, kan itu kan. Itu kan pertanyaan seperti itu. Nah, mampu apa enggak? Kira-kira ini sudut pandang jenengan dengan kekuatan NU yang dimiliki saat ini gitu loh, Pak ya. Ini susah loh, Pak. Ya, pertanyaan itu saya hanya mendoakan. Jadi khusus untuk yang Palestina dan Israel, saya mendoakan mudah-mudahan itu mampu. Akan tetapi kekuatan NU ketika mendamaikan negara itu sudah sekian teruji ya. Jadi prinsip-prinsip yang dipakai itu memang sebetulnya bisa dipakai. Jadi untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai, ya hanya NU lah yang bisa dibawa prinsipnya untuk mendamaikan. Dan khusus untuk Palestina dan Israel memang sekian cara NU baik secara diplomatik, kemudian juga secara mungkin secara langit ya, doa itu sudah, bahkan kemarin itu kan dari PBNU menginstruksikan ya, untuk ikut sholat goib itu ya, sholat goib, kemudian ikut berdoa semoga tidak terjadi perang terus menerus. Itu wujud dari usaha NU. Dan kalau kita melihat apakah NU mampu, ya sudah, karena dari sekian kejadian kita berperan di situ, ya insya Allah mampu. Kalau kita seandainya mampu tapi kita tidak dibuka, tidak bisa. Jadi seandainya NU punya konsep, punya rumus, punya strategi ketika mendamaikan, tapi yang berperang enggak butuh NU kan enggak mungkin. Nah, alhamdulillah selama ini kok ada negara-negara tertentu yang minta bantuan itu ya,
eh, negara Timur Tengah minta bantuan ke PBNU untuk bisa menjembatani perdamaian, akhirnya PBNU pun sering ya memberikan apa namanya gambaran cara bagaimana untuk mengatasi peperangan. Itu kalau kita orang-orang nggak tahu, Ya. kecuali kita selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh PBNU. Nah, kita Ya. pasti tahu ya lewat mana ya lewat bisa kita lewat langsung NU online. Nah, Ya. ini saya promosikan juga. Jadi Ya. setiap warga NU harus punya NU online di tangannya ya. Ya. Satu misal tidak punya NU online ya kita berlangganan majalah NU. Saya Ya. rasa mampu, Mas, karena Mampu. kemampuan kita sudah teruji dan kita ini kan ulama kita kan bukan orang sembarangan ya. Ya. Bahasanya doanya tembus sampai langit Ya. gitu. Jadi saya rasa mampu dan kita selaku generasi muda juga harus punya sifat yang optimis Ya. setiap langkah kita. Ya. Mungkin sebelum langsung menjawab ke arah situ, saya akan mencoba mengurai sedikit Pak ya, sedikit. Boleh. Sebenarnya terjadinya peperangan itu karena apa? Jawaban yang pertama, kekuasaan. Yang pertama itu, kekuasaan. Saya harusnya berkuasa di lahan itu, kan gitu. Kok malah di itu sama itu? Nah, itulah saya sebenarnya kekuasaan ini. Kekuasaan antar lahan. Dan biasanya itu bukan hanya kekuasaan. Kalau kekuasaan itu kan ada penyebabnya sebenarnya. Ya. Satu misal negara tersebut kekurangan, negara kita sendirilah dulu. Kenapa kita dijajah? Karena negara yang dijajah kita tidak punya apa yang kita punya. Oh iya. Jadi ingin mengambil sebetulnya sumber daya alamnya di situ. Nah, tapi mereka dengan propagandanya, dengan memanipulasi informasi seolah-olah, nah, padahal yang mau diambil itu. Kalau kemarin kan itu katanya gandum juga kan. Iya. Nah, sama itu kasusnya. Indonesia dijajah karena rempah-rempahnya. Iya. Nah, itu. Kalau tidak pengen dijajah, kita harus menyamakan kekuatan kita. Ya, harus. Syukur-syukur kekuatan kita lebih tinggi daripada yang mereka punya, maka tidak akan dijajah. Tapi begini Pak, misalnya ya semoga saya juga berdoa, semoga NU bisa mendamaikan antara umat beragama ataupun orang-orang yang bernegara di situ ya, antara Palestina, Israel dan lainnya. Tapi saya punya halusinasi. Boleh berhalusinasi? Boleh berimajinasi? Boleh menghayal? Menghayal itu perlu. Boleh kan? Boleh. Nah, misal saya boleh menghayal, dan saya akan menghayal begini Pak. Misalnya saya akan menghayal gini Pak. Saya akan menghayal menggunakan jurus menghilang. Nah, saya minta sama Allah yang Maha Kuasa, ya Allah berikan saya bisa menghilang. Setelah saya bisa menghilang, berikan saya kemampuan berbicara dengan bahasa yang saya tidak ketahui. Nah, artinya saya bisa ke luar negeri, saya juga bisa bahasa luar negeri gitu ya. Ini halusinasi kan? Nggak apa-apa, boleh kok. Boleh. Saya minta setelah saya bisa menghilang, saya bisa berbicara dengan bahasa orang yang saya temui. Dan setelah itu saya minta kesaktian itu aman yang saya gunakan. Nah, setelah itu saya akan mencari siapa kekuatan tertinggi antara dua belah negara itu. Dan akan saya culik dengan cara menghilang. Saya kayak di Jin dan Jun, celing saya datang kan. Misalnya Pak Roja ini pemimpinnya, celing saya datang, tak pegang hilang, jret lah, tak sekap di kamar mandi misalnya. Tak omongin cara bahasa Indonesia. Sampean ki besok Pak mati po Pak urip terus. Kan seperti itu, Pak. Yeah. Saya akan tanya seperti itu. Besok itu sampean mau hidup terus apa mau mati? Ya, saya mati. Lah, kalau besok sampean mau mati, ora usah mateni wong akeh-akeh. Dosane sampean kakean. Aku ora ngerti dosa. Misalnya dia bilang seperti itu. Saya nggak tahu dosa, Mas. Ya udah minimal kalau kamu sekarang saya tembak sakit apa enggak tangannya, ini saya bawa pistol jeder gitu ya misalnya. Halusinasi kok sakit Mas, ya sudah jangan tembak orang sembarangan. Ya ampun Mas, ampun, besok saya tarik pasukannya. Nah itu misalnya itu ya. Karena itu halusinasi ya sudah nggak usah. Dan itu kalau halusinasi itu kan anggap saja sesuatu yang tidak nyata, kemudian itu akan nyata manakala ulama-ulama NU berdoa. Iya, jadi seperti itu. Halusinasinya seperti itu aja. Iya. Jadi
ketika kita berhadapan dengan dunia nyata, maka keilmiahan dipakai. Jadi Ya, seandainya betul. kok mereka apa namanya ingin menguasai sebuah negara dengan alasan tertentu, tapi pada intinya ini mengeruk Ya. sumber daya alam yang ada, ini harus dijawab itu. Oh Jadi ya. sehingga apa? Peperangan itu kan terjawab. Oh dia bukan apa-apa sebetulnya. Intinya adalah ingin mengambil. Kan Iya. kalau bahasa kecilnya ini rampok. Nah, rampok udah harus Iya. ditentang. Maka Iya. negara-negara sepakat bahwa itu negara itu salah. Maka Iya. harus dilawan dengan dalil-dalil yang fakta di Dalil lapangan yang begitu ya. mampu meneror dari para pemimpinnya. Dan yang paling pokok lagi adalah PBB, Mas. Jadi PBB itu kan yang paling bahaya ketika hak vetonya dipakai. Ya. Ketika ada negara A Enggak, yang sebetulnya bentar. salah. Ini kita itu skala ranting tapi ngomongnya kok udah internasional. Karena kita bukan main-main juga ini. Wah, ning kampung tingkat ranting ngomong tekan. Iki ora apa-apa kok. Ora apa-apa kan? Enggak Oh, apa-apa. enggak apa ya. Mudah-mudahan orang-orang tinggi sana malah semakin bangga dengan kita itu ya. Iya, Dengan Pak. kita. Ini lanjut, Pak. SDM-nya Lanjut. luar biasa ini. Iki engko moderatornya bingung, Pak, nyimpulke piye iki kok. Jadi yang paling bahaya itu PBB. Ya, Manakala PBB itu kok hak vetonya bahasanya kok memihak negara yang sebetulnya tidak salah dikatakan salah. Negara yang harusnya tidak diperangi harus diperangi, ini kan kasihan juga. Maka ya. itu kembali lagi ke siasat politik kita. Manakala orang Islam punya kekuatan penuh di PBB, dan itu PR besar loh Mas, PR besar loh. Kalau kita lihat hak veto itu siapa di PBB kan, baru ini kan Indonesia bisa punya hak veto. Nah, makanya ini PR kita bersama. Ternyata selain kita orang NU yang ngaji rajin di pondok pesantren, maka perlulah melek tentang dunia luar, biar kita tuh minimal tahu informasinya. Tahu informasinya, kita bisa memahamkan. Jangan sampai disalah-salahke, artinya seolah-olah NU tidak berperan. NU berperan sekali dalam perdamaian. Ini karena waktu ngopi kita ini sudah melenceng. Seharusnya setengah jam udah cukup, ini lebih dari setengah jam. Makanya akan segera saya simpulkan saja, Pak. Ini udah keringetan ini. Jadi ini sebelum saya simpulkan akan sedikit saya saya berikan bumbu sedikit aja nih. Jadi bumbu saya itu seperti ini, Pak. Kalau kita tadi udah ngobrol pintar yang mana agak sedikit kenceng juga, ini termasuknya kenceng juga. Ya kenceng tapi kencengnya rodoan lentur. Nah, NU itu mempunyai karakter-karakter yang sangat istimewa, kemudian bisa mampu untuk menetralkan sesuatu yang tidak netral seperti itu ya Pak ya, bisa mengendalikan sesuatu yang tidak terkendali. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya kita hidup di dunia itu tidak lama kan seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, kita semuanya itu kalau hidup itu ora usah sepanteng. Buatlah seperti sendaguro. Hidup ini hanyalah sendaguro. Itu Al-Quran bahasanya kalau nggak salah itu. Saya lupa itu. Hidup ini sendaguro. Ora usah digawe sepanteng. Yang penting kita jalankan sesuatu apa yang diperintah dan tinggalkan larangan yang dilarangnya. Itu seperti aja. Nah, terus tambah yang paling enak itu ketika kita pakai prinsip beragamalah sesuai kemampuan. Ya, manakala Anda mendapat ilmu dari seorang kiai dan Anda sudah tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lagi, Anda sudah dituntut dengan rumah tangga, harus bekerja, pakailah, amalkanlah apa yang sudah kamu dapatkan dulunya. Istiqomahlah. Ngerti ini kok wis sholat qobliyah ba'diyah, udah rajin aja itu terus enggak apa-apa. Karena keistiqomahan itulah yang luar biasa. Itu banyak ulama-ulama dan seperti itu. Kita enggak usah melambung terlalu tinggi dah. Jadi nanti kita enggak bisa sesuai kemampuan kita. Kita beragamalah sesuai apa yang kita ketahui, yang paling pokok kita tahu dari guru kita yang punya sanad jelas. Ya, seperti itu. Betul sekali. Oleh karena itu waktu sudah larut malam, kita mau undur diri dulu karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai, masih banyak keinginan yang belum tercapai, dan masih banyak cita-cita yang belum terlaksana. Kan seperti itu Pak. Cita-cita ini masih panjang. Oleh karena itu hiduplah sebaik-baik mungkin, tapi jangan lupa lama kita hidup juga pasti ada waktu dan hisapnya, seperti itu ya. Segala sesuatu ada pertanggungjawabannya. Sebelum saya undur diri, mungkin
Bapak sahabat Abul Nuri aku mau menyampaikan penutup suatu apa? Udah cukup? Saya tutup saja Ya, dengan tutup. kalimat seperti ini. Islam, NU, dan moderat itu tidak akan lepas. Ya, Itu satu kesatuan. Jadi insya Allah dengan orang yang sudah ikut organisasi NU dalam kehidupannya baik sosial, kemasyarakatan maupun beragama menggunakan prinsip-prinsip NU, insya Allah tidak akan jauh atau lepas dari ajaran Islam yang sejati yang disampaikan oleh para ulama. ya, Maka betul. istiqomalah di NU dan istiqomalah dalam beribadah yang sudah kita ketahui dari para guru-guru kita. Terima kasih. Saya tambahkan lagi, karena istiqomah itu pangkal keramat. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, oke, dari saya akhiri dan saya tidak akan nyimpulkan. Nanti kalau saya nyimpulkan malah tambah ruwet. Nah, ya seperti itu aja. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak, Pak. Ya.